Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Siapa sih yang tidak kenal dengan masyarakat Tengger? Masyarakat yang hidup di lereng pegunungan Tengger ini konon banyak menarik perhatian para budayawan bahkan wisatawan mancanegara loh. Tak ubahnya masyarakat suku Naga di wilayah Tasikmalaya. Begitu pula suku Baduy di kawasan Banten. Mereka tergolong unik dan masih mempertahankan kehidupan yang begitu terikat pada tradisi. Suku Tengger berasal dari dua tokoh Raja Majapahit. Ketika itu, Barawijaya mempunyai putri bernama Roro Anteng. Putri ini dinikahkan dengan Joko Sugeng, seorang pemuda yang masih keturunan Brahmana. Jika agama Islam mengembangkan pengaruhnya di Pulau Jawa, sebagian rakyat Majapahit yang setia kepada agama Hindu melarikan diri ke pegunungan di kaki Gunung Bromo. Kelompok Majapahit ini dipimpin langsung oleh Joko Sugeng dan juga Roro Anteng. Kombinasi kedua tokoh tersebut akhirnya berubah menjadi akronim Tengger. Teng berasal dari Roro Anteng dan Ger berasal dari Joko Sugeng. Cikal bakal masyarakat Tengger beragama Hindu, untuk itu tradisi agama ini masih terkesan kental. Setahun sekali warga Tengger mengadakan upacara atau ritual keagamaan di puncak Gunung Bromo dan Lautan Pasir. Menurut kalender Masehi, upacara tersebut jatuh pada bulan ke-12 saat bulan purnama tiba, tepatnya di pertengahan bulan. Upacara keagamaan yang disebut Kasodo ini melambangkan rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta, yang diwujudkan dengan mengorbankan hasil sawah, ladang, dan ternak sebagai persembahan. Kawah Gunung Bromo dianggap sebagai tempat mensucikan arwah manusia, yang mereka kenal dengan entas-entas atau pelabuhan transit bagi arwah yang hendak menuju ke Kayangan. Sebelum mencapai gerbang Kayangan, arwah-arwah itu harus bersih dari noda dan dosa yang mereka lakukan semasa hidup. Entas-entas dilaksanakan pada hari ke-44 setelah kematian. Bisa juga dilaksanakan pada hari lain, bergantung kemampuan ekonomi keluarga yang hendak melaksanakan upacara keagamaan. Upacara dilakukan dengan menggunakan boneka dari daun tampau, tanah layu, nayaku, kenikar, dan janur kuning. Boneka sebagai simbol orang disebut Petra, yang dihias dengan pakaian milik almarhum. Jumlah Petra disesuaikan dengan sosok yang hendak dientaskan. Upacara kematian ini dipimpin oleh seorang dukun. Ia membacakan mantra kemudian memasukkan Petra ke dalam pengaron. Periuk terbuat dari tanah liat. Di saat membacakan mantra, sang dukun menghadap ke arah barat. Saat itu pula di hadapan sang dukun duduk sejumlah anak-anak kecil bertelanjang dada dan berkerudung kain putih. Mereka berjejer sesuai dengan jumlah sosok yang hendak dientaskan. Di pertengahan pembacaan mantra, sang dukun mulai menanak nasi. Bahan bakarnya dari buah jarak kering. Kemudian mengambil beberapa lembar rambut dari masing-masing ubun-ubun anak-anak kecil dan membakarnya. Selanjutnya kerudung kain putih tersebut diberi jarum sambil ditaburi beras di kepala anak-anak kecil itu. Upacara terkesan sangat-sangatlah unik. Tampak setelah sang dukun mengintip ayam putih dan membiarkannya mematoki beras di kepala anak-anak, seorang yang dianggap sebagai sesepuh di keluarga tersebut membelah kelapa persis di depan pintu. Diiringi pembacaan mantra penutup seraya melepaskan pakaian pembungkus setiap Petra. Petra tersebut digendong para ibu kemudian dimasukkan ke Daniel, tempat para roh jahat, lalu dibakar. Sesudah itu mereka membawa iber-iber berupa ayam yang dimaksudkan sebagai pengganti mayat dalam ngabet, seperti dilakukan di Bali. Sebagai pelengkap upacara dibutuhkan perangkat sedekah praskopian, setumpuk daun sirih, takir berisi pinang dan bunga. Di atasnya diletakkan serbu atau pincuk kecil berisi talas dan kacang rebus yang ditaburi parutan kelapa. Bagian atas praskopian ditaruh beberapa busana, kemudian dinaikkan ke loteng bersama kelontongan dan diiringi mantra. Malam harinya gamelan ditabuh bertalu-talu, dilanjutkan dengan permainan teka-teki dan sodoran, dan diakhiri dengan doa. Barulah sang dukun membagikan uang logam ke peserta upacara. Uang logam tersebut dimanfaatkan sebagai jimat yang sebelumnya harus menukar dulu dengan uang logam lain yang hendak disimpan di keluntung. Uang logam inilah yang nantinya digunakan dalam upacara Karo tahun berikutnya. Upacara Wilojengan Karo lazimnya dilaksanakan pada tanggal 7 bulan kedua untuk memperingati roh leluhur atau Bapak Biung sebagai pendahulu generasi yang ada saat sekarang. Selanjutnya ada Wilojengan Kapat. Upacara ini dilaksanakan guna memperingati sedulur Papat Limo Pancer, Momong Jangkung atau penjaga desa, dan Monco Papating dusun atau kiblat 4 desa. Kapitu jatuh pada tanggal 1 bulan ke-7, diadakan puasa geni yang dilanjutkan dengan puasa muti selama 28 hari dan diakhiri dengan puasa pati geni.
Biasanya puasa ini dilakukan oleh pomong desa, dukun, para sesepuh, dan masyarakat yang dianggap mampu menjalani puasa tersebut. Selanjutnya ada Wilujeng Kaulo. Pelaksanaannya pada tanggal 1 bulan ke-8. Tujuannya untuk menyelamatkan bumi, air, api, angin, matahari, bulan, bintang, dan angkasa luar lainnya. Wilujengan Kapat, Kapitu, dan Kaulo ini dalam sesaji sesama dengan Wilujengan Karo. Mantranya saja yang berbeda. Yang terakhir ada Wilujengan Kasongo, diadakan pada tanggal Panglong, bulan ke-9. Tujuannya untuk menyelamatkan babatan Hawa Songo atau 9 lubang yang ada pada tubuh manusia. Sedang Wilujengan Kasodo diadakan pada tanggal 14 bulan Kasodo di Laut Pasir Gunung Bromo. Nah, teman-teman, unik dan menarik kan? Begitulah kesan upacara ini. Kendati pun terlihat kuno bagi sebagian masyarakat modern, namun banyak aset-aset budaya yang bisa kita simak. Sekuno apapun upacara ritual atau tradisi di wilayah Tengger, tidak bisa kita sangkal. Di sana tersimpan gaya hidup yang justru bisa kita jadikan pelajaran berharga, terutama dalam hal menghargai lingkungan hidup yang umumnya nyaris lolos dari perhatian masyarakat modern yang hanya hidup dengan memburu harta. Sebagai aset wisata, kelestarian budaya masyarakat Tengger perlu dipertahankan, bukan hanya sebagai figur atau tontonan menarik, melainkan sebagai museum hidup yang menyimpan nilai-nilai sejarah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.